Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA, SMK, atau MA di semester genap. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur karya ilmiah. Jadi, ada yang tahu apa itu pengertian dari karya ilmiah? Silakan tulis di komentar di bawah ini. Jadi, karya ilmiah merupakan karangan yang ditulis berdasarkan analisis data dan menggunakan metode. Penulisannya menggunakan struktur dan tata cara tersendiri. Karya ilmiah disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Karya ilmiah disusun berdasarkan struktur atau kaidah tertentu. Struktur karya ilmiah formal itu contohnya skripsi, tesis, atau disertasi biasanya menggunakan struktur dan metode tertentu sesuai ketentuan lembaga yang menaunginya. Namun, karya ilmiah populer atau semi-populer memiliki struktur lebih sederhana. Kita akan menelaah struktur karya yang biasa terdapat dalam karya ilmiah populer atau semi-populer. Karya ilmiah disusun oleh bagian-bagian yang menyusun struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kerangka teoretis, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan dan saran, yang ketujuh daftar pustaka dan lampiran. Nah, saya akan membahas lebih detail struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul karya ilmiah ditulis dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan isi karya ilmiah. Dari judul ilmiah, Anda dapat menemukan masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Penulisan judul karya ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan huruf kapital semua, kecuali pada anak judulnya. Contoh, maraknya penggunaan gadget pada anak. Ada kurung buka, sebuah studi deskriptif terhadap penggunaan gadget. Nah, silakan dilihat penulisan hurufnya. Nah, maraknya penggunaan gadget pada anak itu menggunakan huruf kapital semua. Sedangkan yang di dalam kurung itu namanya anak judul. Sudah paham? Kemudian, pada tata penulisan konjungsi atau kata penghubung tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, di, dari, dalam, dan, serta, atau, kemudian terhadap, pada, dan seterusnya.
Selanjutnya, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata pada judul, kecuali kata depan dan konjungsi. Contoh, maraknya penggunaan gadget pada anak. Sebuah studi deskriptif terhadap penggunaan gadget. Nah, diperhatikan penulisan hurufnya. Itu setiap awal kata harus huruf kapital, kecuali ada kata penghubung. Nah, di situ ada kata pada. Pada, terhadap itu menggunakan huruf kecil. Sudah paham? Nah, saya lanjutkan. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang A, latar belakang. Latar belakang digunakan untuk menjelaskan adanya pemilihan topik permasalahan yang bersangkutan. Yang B, batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah digunakan untuk memberikan batasan yang jelas bagian mana dari persoalan yang dikaji. Batasan masalah dan rumusan masalah disajikan dengan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa atau bagaimana. Nah, selanjutnya yang ketiga, kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut dengan kajian pustaka atau landasan teori. Landasan teori mencakup kerangka pemikiran atau hipotesis. Kerangka teoretis berisi berbagai pengetahuan atau wawasan dari buku-buku pendukung yang digunakan untuk menggunakan hal penelitian dalam karya ilmiah. Selanjutnya yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan data, sampai pada tahap pelaporan. Setiap penelitian memiliki metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu jenis metode penelitian antara lain sebagai berikut. Yang A, metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa tambahan apapun. Data yang diungkap dalam metode deskriptif meliputi fakta yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Yang B, metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran atas suatu peristiwa setelah melakukan penelitian atau percobaan. Yang C, metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di kelas tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu pembahasan. Pembahasan merupakan bagian pokok karya ilmiah. Pembahasan terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang dituliskan sebelumnya. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara dibahas dengan berbagai sudut pandang. Pembahasan dapat disertai dengan grafik, tabel, atau gambar-gambar yang mendukung pembahasan.
Dalam pembahasan, penulis mengeluarkan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam landasan teoretis untuk mendukung data dan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh penulis. Selanjutnya yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari tujuan yang diajukan penulis pada pembahasan yang diperoleh dari penelitian. Simpulan juga merupakan penjelasan kembali dari pembahasan secara ringkas. Simpulan disertai saran. Saran tersebut berisi anjuran-anjuran untuk kemajuan penulisan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Bagian ini berisi daftar buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah. Cara menulis daftar pustaka dilakukan secara berurutan abjad atau alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Nah, sudah paham tentang struktur karya ilmiah? Kalau sudah paham, terima kasih sudah belajar bersama dengan saya mengenai struktur karya ilmiah itu ada apa saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.